Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita kembali beribadah bersama-sama. Dan kita percaya semua karena Tuhan. Kita boleh datang berkumpul kembali untuk bersama-sama beribadah. Mari kita sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, kita mengambil waktu sebentar. Panggilan ibadah, marilah kita bersorak-sorai bagi batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang dan Raja yang bisa mengatasi segala alam. Mari kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kita, memelihara dan memberi, sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul. Kita kembali bersama-sama memuji Tuhan, katakan, "Ku kagum akan hormat."
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan segenap keberadaan kita untuk masuk di dalam kebaktian kita pada pagi ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah segala Allah dan Tuhan atas segala Tuhan. Kebaktian saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Amin. Silakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan, pujian yang mengatakan, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Kita kembali memuji Tuhan, pujian yang mengatakan, Yesus, Raja Damai.
selamatkan manusia. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kita nyanyikan pujian ini dari awal, katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu dengan segenap kerinduan hati kami. Bapa, kami datang sebagai manusia yang terbatas, memohon pengampunan-Mu bagi kami semua, sehingga melalui ibadah kami pagi hari ini, kami dilayakkan, kami diperkenankan menghampiri tahta suci-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Yesus yang telah mati bagi kami. Oleh anugerah-Nya yang tak terbatas itu, kami boleh Tuhan dengan penuh keyakinan menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini, sehingga di dalamnya setiap kami yang hadir, yang melayani diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini. Kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama membaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. 10 hukum Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-17. Bersama-sama dengan saya kita akan membaca ayat ini. Keluaran 20 ayat 3, demikian firman Tuhan.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan teruskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunya. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 395. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, menjaga sukacitanya, ku memberitakannya ke Indahlah harinya, indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. sentosalah hai hatiku, Sentosalah hai hatiku, pelindungmu percayalah, jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala dunia. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku, ku diajari
Pembacaan firman Tuhan Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikian pembacaan renungan firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nelson Neno dengan tema Melihat Kemuliaan Yesus. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian yang mengatakan sabdamu abadi, dan jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyambut firman Tuhan dan menyanyikan pujian ini. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabda kabar keselamatan Dalam badai topan, dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman jalan kami aman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kami, yang mana hari ini kami dapat bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Dalam kesempatan ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan berkati kami, baik setiap yang mendengarkan di tempat ini ataupun yang mengikuti dari rumah juga Tuhan berkati. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan hal-hal yang akan mengganggu kami di saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami sehati, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang singkir jauhkan, baik dari lingkungan ini, dari tempat ini, terlebih dari ruang hati kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah mempersiapkan keberadaan kami untuk merenungkan kebenaran firman.
Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan. Pada hari ini kita patut bersyukur di mana kita dapat bersekutu di tempat ini untuk memuji mengagungkan Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat 13 di bawah tema melihat kemuliaan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita merenungkan tentang Engkaulah Mesias, yaitu merupakan sebuah jawaban atau kalimat yang diucapkan oleh Simon Petrus kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut pendapat orang lain, pendapat orang banyak, siapakah anak manusia itu? Ya, kemudian mereka menyebutkan ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Nabi Yeremia dan nabi-nabi yang lain. Kemudian Tuhan bertanya kepada para murid, kalau begitu menurut kalian sendiri, siapakah anak manusia itu? Dan saat itu Simon Petruslah yang memberikan jawaban bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan hari ini kita merenungkan melihat kemuliaan Yesus yang adalah Mesias itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam keberadaan Tuhan Yesus di dunia ini adalah peristiwa perendahan diri, atau Yesus Kristus sedang merendahkan diri sebagai manusia. Kalau di dalam kitab Filipi itu mencatat bagaimana Yesus yang adalah Allah sejati, tetapi dia rela mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba, seorang manusia. Untuk apa? Untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Artinya bahwa ini sedang berbicara tentang perendahan daripada diri Kristus yang adalah Allah sejati itu. Tetapi ada beberapa catatan tentang perendahan diri. Yang pertama bicara tentang kelahirannya. Kelahiran Yesus Kristus kendati pun di kandang yang hina, tetapi di tempat yang hina juga di sana ada cercah kemuliaan, di mana berita disampaikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Itu diserukan ketika peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Ini berbicara tentang kemuliaan. Yang berikut yaitu ketika peristiwa pembaptisan. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, maka terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian kita perhatikan di dalam teks yang hari ini juga kita renungkan adalah ketika Tuhan Yesus membawa 3 orang murid. Ya, orang kalau ditanya kenapa harus 3 orang, kalau saya kasih jawaban sesuai Alkitab, bahwa kalau 3 orang, 2 atau 3 orang memberikan kesaksian, maka kesaksiannya itu benar. Ya, Bapak Ibu, ini secara pemahaman, ya. Jadi kalau 1 orang memberikan kesaksian bisa diragukan. Tetapi kalau 2 atau 3 orang yang memberikan kesaksian, maka kesaksiannya itu benar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, maka di sini yang dibawa serta ini adalah 3 orang, yang nanti 3 orang ini juga disebut sebagai soko guru, yaitu Simon Petrus yang saudaranya malah tidak ikut, ya. Kemudian Yakobus dan Yohanes. Duanya ini adalah mereka bersaudara dan mereka adalah anak Zebedeus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini berbicara melihat kemuliaan Yesus.
Sebetulnya ini akan mengokohkan, dan memang ini akan mengokohkan dan seharusnya mengokohkan iman daripada orang-orang yang menyaksikan dan orang-orang yang akan mendengar kesaksian daripada orang-orang yang menyaksikan itu. Kita ambil Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, ketika di dalam surat yang mereka tulis, baik Simon Petrus maupun Yohanes, ketika mereka menyaksikan tentang Yesus Kristus, mereka menulis bahwa kami adalah saksi. Ya. Mereka menyampaikan, bahkan di dalam surat mereka mengatakan bahwa tentang hal itu kami adalah saksi. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus dalam ketika dia sedang merendahkan diri, dia melakukan banyak mujizat, dan mujizat yang dilakukan disaksikan oleh para murid. Dan apa yang disaksikan oleh para murid itu juga yang nantinya diberitakan, disaksikan kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat kemuliaan Yesus, Yesus menyatakan, kemuliaan yang dinyatakan menunjukkan bahwa dia adalah Allah sejati. Bahwa sesuai dengan pengakuan Simon Petrus bahwa dia adalah Mesias. Dan ini merupakan bagian daripada pengokohan, peneguhan daripada pengakuan itu sendiri yang disampaikan oleh Simon Petrus di hadapan para murid, di hadapan teman-teman, di hadapan saudara-saudara seperguruan mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat Tuhan yang hidup di masa sekarang ini, kebenaran di dalam Alkitab, bahkan apa yang ditulis di dalam Alkitab itu tidak dapat diragukan. Bukti-bukti penulisan, bukti-bukti sejarah tentang apa yang terjadi dengan Yesus Kristus itu tidak diragukan. Nah, hal ini harus menjadi dasar keyakinan kita supaya kita semakin setia, semakin percaya kepada Kristus. Bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Yesus yang dalam perendahan dirinya dia datang ke dalam dunia ini, tetapi kemuliaan Allah tetap menyertai dia. Di mana dia ada, kemuliaan ada di sana. Hal lain yang dapat kita pelajari daripada peristiwa ini adalah bahwa mengambil saat tertentu untuk menyendiri itu membantu kita untuk menikmati hubungan dengan Allah. Dan ketika kita menikmati hubungan dengan Allah, kemuliaan Allah ada dinyatakan di sana. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat ketika pembukaan pos PI Tondo, Pak Rudi sebagai ketua majelis mengatakan ini saat yang sepi seperti ini, saat yang baik untuk kita ya membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, itu kondisinya sudah menunjang. Nah, kita yang hidup di dalam situasi yang ramai, kita belajar untuk bagaimana menggunakan waktu untuk menarik diri sejenak untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita tidak larut di dalam kesibukan, di dalam keramaian yang kita alami, sehingga membuat kita lupa dengan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena apa? Di mana ada persekutuan dengan Tuhan dibangun, kemuliaan Allah dinyatakan di tempat itu. Amin. Ini pelajaran, perenungan bagi kita. Ini masa-masa prapaskah, minggu-minggu prapaskah yang nanti kita merenungkan bagaimana kasih pengorbanan Tuhan dinyatakan bagi kita. Karena bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, bukan karena kita benar, tetapi Dia Allah yang sejati, rela merendahkan diri untuk membenarkan saya yang berdosa, untuk menyelamatkan Bapak Ibu kita semua, orang-orang yang seharusnya dihukum dan mendapatkan kematian yang kekal. Tetapi itulah pengorbanan yang Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, yang berikut adalah
kenapa Musa dan Elia? Ya, kenapa Musa dan Elia yang muncul di situ? Ini jawaban secara biblikal ini menunjukkan bahwa yang pertama, Musa itu mewakili Taurat. Di dalam Taurat itu sudah berbicara tentang janji tentang penyelamatan yang akan datang melalui keturunan Abraham. Dari Abraham turun ke Ishak, dari Ishak turun ke Yakub, kemudian dari Yakub turun kepada keturunannya yang akhirnya Mesias hadir melalui keturunan daripada Israel. Sehingga ya, kalau Bapak Ibu yang ikut di YouTube perdebatan yang ramai bahwa yang dijanjikan itu bukan Yesus, tapi Alkitab membuktikan itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa penulis kitab Taurat. Kemudian kenapa Elia? Elia mewakili kitab para nabi. Ya, jadi dari Taurat menyampaikan janji tentang akan datang Mesias, kemudian disambungkan dengan para nabi. Para nabi juga menyampaikan seruan bahwa Mesias akan hadir melalui keturunan Daud. Ada penafsir lain mengatakan bahwa peristiwa transfigurasi, bagaimana Kristus berubah bentuk dalam kemuliaan, itu disaksikan oleh manusia dari dua dunia. Yang pertama dari dunia nyata, yaitu 3 orang, Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kemudian dari dunia orang mati, yaitu orang-orang yang hidup semasa hidupnya sudah percaya kepada Tuhan, itu diwakili oleh Musa dan Elia. Tetapi di sini kita melihat bahwa 2 orang, Musa dan Elia, mereka ini adalah nabi yang sangat dikagumi, yang sangat dihormati di dalam Perjanjian Lama, yang nantinya ketika kesaksian mereka, kesaksian daripada para murid, yaitu yang masih hidup, itu akan diterima karena mereka juga menyaksikan tentang 2 nabi yang dikagumi, yang dihormati di dalam kehidupan orang Israel. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, gereja Tuhan yang hidup di masa sekarang, biarlah di tempat yang ramai sekalipun kita dapat melihat kemuliaan Kristus, dan itu dimulai dengan usaha kita bagaimana menggunakan waktu kita untuk bersaat teduh, untuk berdoa seorang diri, untuk mendekatkan hidup kita dengan Tuhan. Amin. Sehingga kesibukan kita jangan membuat kita lupa untuk mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Di tempat yang paling susah sekalipun, ya, ada penafsir yang mengatakan, wah, kalau untuk melihat kemuliaan Tuhan itu harus upaya yang keras. Kenapa? Ya, Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel dan secara khusus sampai ke tempat ini, ya memang lumayan. Saya ingat waktu perjalanan kami, saya bersama dengan Pak Nopandel. Ya, begitu setelah kami dalam perjalanan naik ke tempat yang diceritakan di dalam Alkitab ini, saya bilang, kalau seandainya diizinkan kita bisa jalan sendiri, kita sewa mobil, Bapak yang nyetir. Dia bilang jangan coba-coba, bisa yang kembali ke Kutai Barat itu nama saja. Ya, memang medannya luar biasa. Ya, untuk sampai ke tempat itu tuh, ya kalau jalan kita tempuh dengan jalan kaki, lumayan badan beruap itu. Yang jelas keringatan, pasti mandi keringat. Ya, ada yang mengatakan bahwa untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk melihat kemuliaan Tuhan, harus ada upaya yang kita lakukan. Dan memang perlu. Ya, perlu untuk bagaimana kita mendisiplin, bagaimana kita menggunakan waktu, bagaimana kita dengan tenaga yang Tuhan berikan kepada kita, kita berupaya untuk mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau selama masa pandemi ini, ya, kita disibukkan dengan upaya usaha pekerjaan kita,
mari jangan sampai kita lupa untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena ketika hubungan kita terbangun dengan baik, hubungan kita dengan Tuhan terpelihara dengan baik, kemuliaan Allah dinyatakan di sana. Sehingga kemuliaan Allah dinyatakan, sehingga di dalam situasi yang mengancam, ketika kita terancam sekalipun, tetapi kita tetap merasa tenang, kita merasa teduh, tetap merasa sukacita. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Simon Petrus ya, waktu menyaksikan itu mereka takutnya bukan main. Tapi di saat itu juga bahagianya bukan main. Dikatakan, wah Tuhan, sungguh bahagia kami ada di tempat ini. Padahal untuk sampai ke tempat itu ya lumayan. Mereka menempuhnya dengan jalan kaki, kemudian bukan situasi kondisi yang aman, tetapi di mana kemuliaan Allah dinyatakan, di sana ada damai sejahtera dan sukacita. Di mana kemuliaan Allah dinyatakan, di sana ada semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk melakukan sesuatu yang berdampak. Ada yang mengatakan, nanti Simon Petrus bilang, nanti kami akan bangun 3 kemah. Ya, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Tuhan. Ya, yang akhirnya orang Israel menangkap itu dan membangun. Ya, makanya ketika kita ada di ruangan itu, di satu sisi itu dibuat ini Elia, kemudian yang satu ada gambar Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, ada semangat yang berkobar untuk berkarya. Amin. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu kita yang Tuhan berikan dan kita lewati tanpa ada sesuatu yang kita kerjakan. Sehingga waktu yang Tuhan berikan melalui pekerjaan kita dengan kesadaran yang sungguh, dengan tanggung jawab yang penuh, waktu kita lakukan itu, itulah bagian bagaimana kita sebagai gereja Tuhan masa kini mempermuliakan Tuhan yang adalah mulia adanya itu. Kiranya Tuhan menolong kita, karena memuliakan Tuhan yang mulia itu bukan hanya tugas orang-orang tertentu. Memuliakan Tuhan yang mulia itu adalah tanggung jawab saya, tanggung jawab Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Memuliakan Tuhan yang mulia, yang disaksikan, yang kita alami, itu adalah tanggung jawab semua usia. Jadi anak-anak juga dapat memuliakan Dia yang mulia. Remaja pemuda dapat memuliakan Dia yang mulia. Jemaat dewasa dapat memuliakan Dia yang mulia. Bapak Ibu sidang jemaat usia lanjut, usia indah dapat memuliakan Dia yang mulia. Karena kemuliaannya dinyatakan bagi kita. Kita dapat menikmati, kita dapat melihat, kita dapat mengalami itu melalui kehidupan kita. Karena kita ada sampai saat ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kita, sehingga di dalam kehidupan kita melihat kemuliaan Yesus, dan orang lain dapat melihat kemuliaan Yesus melalui kehidupan kita dan melalui pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami merenungkan firman-Mu. Berkati dan jadikan kami semua pelaku firman-Mu ya Allah, baik setiap yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah bersama-sama memberkati kita. Sidang jemaat Tuhan, silakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasmi bersama-sama dengan Gereja Kristus segala tempat.
dengan sikap yang penuh keyakinan, dengan hati dan mulut kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Margareta Rampan. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada saat ini, kami boleh bertemu kembali dalam gedung gereja ini bersama-sama, dan yang baik yang di rumah, di minggu ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, ini semua karena anugerah cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang kami boleh nikmati pada saat ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menguatkan kami, memberikan kami roh yang akan turut akan firman-Mu. Biarlah jadikan kami pelaku firman-Mu yang Tuhan sudah mengajarkan kepada kami. Biarlah kami melihat kemuliaan Yesus yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan baik hikmat yang besar yang turun atas kehidupannya, kekuatan, kesehatan Tuhan juga memberkati. Bapa yang baik, saat ini kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami atas perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan belas kasihan buat kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa. Kami berdoa untuk pelayanan sepekan di jemaat-Mu, GKKA Jemaat Sendawar. Baik dari ibadah hari Minggu, ibadah pastoral Selasa dan Kamis, ibadah doa Rabu, ibadah komisi-komisi yang kami lakukan, baik komisi wanita, komisi lansia, sekolah minggu, pemuda dan remaja, pra remaja yang sudah kami kembali melakukan ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik itu melalui online, baik yang secara offline. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, berikan kami hati yang terus rindu untuk terus beribadah dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, pada pelayanan GKKA Indonesia, baik dari MPH, Majelis Wilayah, dan Majelis GKK Jemaat Sendawar bersama dengan diaken yang ada. Kami mohon kiranya Tuhan terus memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang sudah direncanakan. Tuhan, saat ini kami mengetahui banyak kesulitan yang kami lakukan, baik karena pandemi COVID yang ada. Semua yang kami lakukan terbatas, tapi kami percaya walaupun saat ini semuanya dengan keadaan yang terbatas, tapi kami tetap setia untuk melayani, kami tetap setia melakukan pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan buat kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah tempatkan mereka dalam pelayanan, baik di MPH, Majelis Wilayah, di Jemaat Sendawar. Tuhan yang akan melihat setiap apa yang kami butuhkan, setiap apa yang kami gumulkan, program-program, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Bapa yang baik, kami terkhusus berdoa untuk Jemaat Sendawar. Saat ini
Kami berdoa baik jemaat Sendawar yang ada dan Pos PI dan cabang kami yang ada di cabang Muara Tokong, cabang Lumpat Dahu, Pos PI Melak, Pos PI Tondo, cabang Intulingau, Pos PI Malen. Tuhan, inilah cabang yang ada dari jemaat Sendawar. Tuhan, Kau memberkati dari jemaat kami yang ada di sini sampai dengan cabang-cabang kami. Tuhan, Kau memberkati mereka. Biarlah mereka tetap setia untuk melayani Tuhan, dan mereka tetap setia untuk dekat dengan Tuhan dan menyerahkan kehidupan mereka. Apapun yang mereka gumulkan, Tuhan akan menolong dan menjaga, memelihara kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa setiap hamba-hamba Tuhan, baik dari jemaat Sendawar sampai dengan cabang-cabang yang Tuhan sudah tempatkan mereka. Tuhan yang akan memampukan mereka dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada, dalam bentuk apapun yang mereka lakukan. Hamba mohon kiranya Tuhan terus memberkati. Biarlah mereka tetap setia untuk melayani Tuhan dan tetap teguh dalam pelayanannya. Bapa yang baik, saat ini juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran. Biarlah Tuhan terus memberkati di usia yang boleh Tuhan tambahkan, baik kami dari anak-anak sampai yang usia indah, yang Tuhan boleh mempercayakan kami hidup sampai saat ini semua karena anugerah cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap setia untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam pernikahan. Biarlah Tuhan memberkati keluarga demi keluarga yang ada di jemaat Sendawar. Biarlah Tuhan memberkati kami, biarlah kami tetap setia mengasihi satu dengan yang lain. Anak-anak mengasihi orang tua mengasihi anak-anak. Ini yang kami rindukan yang terjadi dalam keluarga kami, dan kami keluarga demi keluarga juga mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang saat ini sakit, dalam pergumulan mencari pekerjaan, yang lanjut usia, yang remaja, yang balita, ibu hamil, ibu yang menyusui. Tuhan, Kau memberkati kami semua. Biarlah dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap masalah yang kami hadapi, kami percaya bahwa tangan Tuhan akan menolong kami, akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Hanya memberikan hati kami setia menunggu jawaban daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa pada saat ini, biarlah kami tetap diberikan damai, sejahtera, sukacita atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa, kami mendengar bahwa ada berita kedukaan di keluarga Bapak Jepi, cucunya telah Kau panggil bersama dengan Engkau. Kami mohon berilah mereka penghiburan, kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi masa-masa duka cita yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah harapan doa kami yang kami sampaikan dengan singkat, dan kami tahu bahwa Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami pribadi lepas pribadi, Tuhan yang akan mengetahui hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan yang menjawab, berikan kami waktu, kesempatan untuk menerima kasih karunia daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya di sepanjang hidup kita ya. Dengan begitu banyak berkat-berkat yang bernilai tentunya. Kita akan mempersembahkan sembahan kita. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kolekte diedarkan dan kita kembali nyanyikan pujian Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Doa persembahan oleh Ibu Feli. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, pada siang hari ini kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama Engkau, menyembah Engkau. Di dalam ibadah kami memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami dan dukungan kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati majelis yang mengelola, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat untuk perkembangan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang telah mengedarkan di antara kami. Mari Tuhan memberkati mereka dalam setiap aspek kehidupan. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan para jemaat yang sudah memberi pada hari ini. Apapun yang kami lakukan, baik kami sebagai pegawai negeri, swasta, petani, pedagang, wirausaha, apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Memberkati tanam tumbuh, memberkati apapun yang kami lakukan. Teristimewa Tuhan memberkati hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami di
teristimewa persembahan tubuh kami sebagai korban yang hidup dan berkenan. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita telah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam salam kasih. Jemaat boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dengan sukacita, katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali duduk. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Kepada majelis kami persilakan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Dan selamat hari Minggu juga bagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati setiap kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Segenap majelis gereja dan gembala sidang mengucapkan terima kasih untuk tim pelayanan mimbar pada hari ini yang sudah melayani kita. Kiranya apa yang kita laksanakan menjadi berkenan dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan yang hadir di gedung gereja dan yang mengikuti ibadah secara online. Kita akan masuk dalam berita keuangan ibadah online, yaitu yang pertama ibadah Minggu 7 Maret 2021, kantong warna hitam berjumlah Rp167.000, warna merah Rp194.000, warna biru berjumlah Rp285.000. Kita masuk dalam perpuluhan dengan kode wallet 3J 1.224.000, dengan kode wallet 3J kembali 428.000, dengan kode dari keluarga KAL Rp600.000. Kemudian untuk persembahan ibadah online keluarga Bapak Jepi Rp70.000, persembahan online keluarga Bapak Singkar Februari 2021 Rp620.000, persembahan ibadah online keluarga Bapak Dr. Andaseya Martan Rp85.000 dan perpuluhan Rp800.000, persembahan ibadah online keluarga Bapak David Rp400.000, persembahan keluarga Bapak Sahadi bulan Januari sampai dengan Februari minggu kedua Rp406.000, perpuluhan Ibu Trisna Rp1.215.000, persembahan keluarga Bapak Matius 2 Lembang Rp365.000.
Ibadah pastoral keluarga Bapak Stefanus Ujung tanggal 11 Maret 2021 Rp183.000. Ibadah pastoral keluarga Bapak Robertus Prihartoto berjumlah Rp141.000. Ibadah pastoral keluarga Bapak Mikael berjumlah Rp167.000. Ibadah pastoral keluarga Bapak Hendarman Supanji Rp287.000. Persembahan syukur Rp500.000. Ibadah pastoral keluarga Bapak Stefanus Singkar Rp895.000. Persembahan keluarga Bapak Stefanus Singkar bulan Januari Rp1.850.000. Ibadah rumah tangga baru Jos dan Mia Rp255.000 dan persembahan sulung Rp1.000.000. Kemudian ibadah pastoral keluarga Bapak Bambang Rp240.000. Ibadah mengenang papur hari almarhum Ibu Erta Rp454.000. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, kesehatan dan iman kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam jadwal ibadah pada minggu yang akan datang. Yang pertama untuk jadwal ibadah sekolah minggu, hari ini pukul 7 malam yaitu melalui via Zoom. Jadi Bapak Ibu bagi sidang jemaat Tuhan, mohon pada pukul 7 link Zoom pasti akan dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu, bisa mengikutkan anak-anaknya untuk ngambil waktu sebentar ya supaya mereka lupa dengan main game ataupun yang lainnya ataupun menonton kartun. Jadi setidaknya mereka walaupun full main game tapi tetap ingat mereka punya persekutuan sekolah minggu. Kemudian yang kedua untuk ibadah persekutuan doa juga akan kita laksanakan melalui via Zoom yaitu setiap Rabu waktu yaitu pukul 7.45 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi bagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan pada Rabu malam tidak ada kesibukan dan paketnya banyak, mohon bisa meluangkan waktu ibadah bersama melalui via Zoom. Jadi sebagai bentuk bahwa dalam kondisi begini bahwa iman kepercayaan kita tidak goyah. Jadi tetap kita kuatkan bahwa iman kepercayaan kita untuk tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kemudian untuk jadwal ibadah pastoral minggu akan datang yaitu pada tanggal 16 Maret 2021 di keluarga Bapak Multono, pengkhotbah Ibu Gembala, alamat Jalan Damai Kapling dimulai pukul 19.30. Kemudian Kamis 18 Maret di keluarga Bapak Jatieneman, pengkhotbah Evangelis Idahati, alamat Jaras Barong Tongko pukul 19.30. Kemudian untuk ibadah Komisi Wanita Narwastu pada hari Jumat pukul 4 sore yaitu melalui via Zoom juga. Jadi bagi Komisi Wanita di sore hari mungkin tidak ada kegiatan, bisa meluangkan waktu untuk beribadah bersama Komisi Wanita. Kemudian untuk ibadah pemuda remaja juga melalui via Zoom itu pada Minggu atau Sabtu pukul 7 malam dan ibadah Komisi Usia Indah juga melalui via Zoom. Jadi kepada Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, ini jadwal ibadah kita pada minggu yang akan datang ya. Kita hari ini memulai untuk ibadah offline. Kita bersyukur kepada Tuhan kita diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama ibadah. Mungkin jenuh juga kita melalui online, jadi hanya bisa melihat kami di gereja tetapi tidak bisa berjumpa. Jadi pepatah dahulu mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang sekarang terbalik, kita bercerai lebih kuat, bersatunya lebih bahaya ya. Jadi sekarang ini COVID memisahkan kita, artinya tidak boleh bersentuhan. Tapi kalau suami istri ya boleh aja. Jadi buat yang jomblo derita lo ya. Jadi kalau untuk suami istri so pasti. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan hari ini. Pesan kami, jaga kesehatan, selamatkanlah diri Anda terlebih dahulu sebelum menyelamat orang lain. Jangan lupa menggunakan masker, tetap mencuci tangan, dan jangan lupa minum vitamin. Ya, orang Indonesia mungkin lupa bahwa dalam kondisi drop baru minum vitamin. Tidak, ya dalam kita sehat pun harus minum vitamin. Jadi
makanlah makanan yang bergizi, yang diet off dulu lah di kondisi pandemi, makan makanan yang bergizi, jangan sampai sakit ya. Sekarang flu atau demam, nanti pikiran yang lain ya, jadi hilang penciuman atau apa, berpikir yang lain, tapi intinya sehat dahulu lah ya, baru kita beraktivitas. Terima kasih, ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Kami adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Dan saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita menyanyikan pujian ini dengan penuh iman, kepercayaan bahwa Tuhan yang akan memelihara, membimbing kita di sepanjang minggu ini. Doksologi Tuntun Aku Tuhan, pengutusan dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Nelson. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita kembali ke dalam hidup kita,
untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian dan pertahankanlah apa yang benar, lakukanlah yang baik yang dikehendaki Tuhan kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kebaktian saat ini ditebiskan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pada kita selesai, silakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian.